Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri dengan NIM B1013181016. Program studi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura Pontianak. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi pada mata kuliah Perekonomian Kalimantan Barat dan Perbatasan. Materi yang akan saya jelaskan adalah siklus bisnis. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit apa itu pengertian dari siklus bisnis. Jadi, siklus bisnis di sini adalah suatu pola pergerakan yang menggambarkan kondisi ekonomi, baik naik ataupun turun, mengenai aspek-aspek tentang kondisi ekspansi maupun kondisi puncak suatu pergerakan aktivitas ekonomi bisnis suatu negara yang akan memberikan pengaruh positif terhadap kinerja suatu perusahaan. Siklus bisnis itu biasa disebut juga dengan siklus ekonomi atau siklus perdagangan. Secara sederhana, siklus bisnis dapat dimaknai sebagai rangkaian kondisi ekonomi yang terjadi secara berulang, konstan, dan teratur dalam periode tertentu. Meski berulang, namun panjang siklus bisnis tak bisa diprediksi dan ditentukan secara pasti. Variabel yang digunakan sebagai tolak ukur dari siklus bisnis adalah tingkat pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB real. Fluktuasi perekonomian di suatu negara terjadi antara periode ekspansi dengan kontraksi. Perubahan kondisi ekonomi ini disebabkan oleh tingkat pekerjaan, produktivitas, dan permintaan terhadap pasokan barang dan jasa di suatu negara. Dalam jangka pendek, perubahan ini kurang berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi karena menyebabkan perekonomian negara memasuki periode ekspansi dan resesi. Namun dalam jangka panjang, ekonomi yang fluktuatif dapat memicu terjadinya pertumbuhan ekonomi karena otoritas suatu negara dapat memiliki kesempatan untuk meningkatkan potensi outputnya dari waktu ke waktu. Siklus bisnis dapat juga dipahami pula sebagai jenis fluktuasi dalam aktivitas ekonomi agregat dari berbagai negara, yang terdiri dari ekspansi, resesi, konstruksi, dan kebangkitan ekonomi. Durasi terjadi, siklus bisnis dapat bervariasi dari yang terpendek lebih dari 1 tahun hingga terpanjang 10 hingga 12 tahun. Meski fluktuasi, namun periode terjadinya tidak bisa diprediksi secara pasti. Artinya, meski siklus bisnis merupakan rangkaian kondisi ekonomi yang berulang, namun periode terjadi pengulangannya tidak dapat dipastikan dalam jangka waktu yang sama. Dan ini merupakan tahapan siklus bisnis. Dia dari ekspansi, dari talk yang paling bawah palung perekonomian ke ekspansi atau biasa disebut dengan kebangkitan, lalu ke peak itu titik puncak, kemudian kembali ke resesi lagi, menurun lagi dia. Di siklusnya ini akan terus seperti itu, tergantung dari perekonomian itu sendiri. Saya akan menjelaskan mengenai apa itu ekspansi, apa itu peak, apa itu recession dan trough. Yang pertama ada peak atau kemakmuran. Tahap kemakmuran ini mempresentasikan puncak siklus di mana perekonomian suatu negara sedang dalam kondisi yang baik. Laju pertumbuhan ekonomi tinggi dan tingkat pengangguran rendah. Pada tahap ini, daya beli masyarakat meningkat seiring dengan naiknya pendapatan masyarakat. Berkenaan dengan hal ini, di tahap ini umumnya konsumen ingin memanfaatkan uang yang dimilikinya untuk mendapatkan tingkat kepuasan tertinggi atas barang dan jasa. Dari sudut pandang produsen, kondisi ekonomi pada tahap puncak siklus ini dimanfaatkan untuk melakukan ekspansi bisnis dan melakukan inovasi dengan produksi serta menawarkan produk-produk baru kepada konsumen. Selain itu, produsen juga melakukan diversifikasi produk. Sebagaimana berjalannya suatu siklus, pada tahap kemakmuran atau puncak siklus ini sekaligus menjadi titik balik di mana peningkatan output berangsur berhenti dan mulai mengalami penurunan. Yang kedua ada kemerosotan atau recession. Jadi dari tahap kemakmuran, dari tahap puncak dia akan turun ke bawah, itu namanya resesi atau recession. Kondisi ekonomi beranjak ke tahap kemerosotan yang ditandai dengan terjadinya resesi ekonomi. Perekonomian suatu negara dikatakan berada pada tahap resesi apabila nilai PDB mengalami penurunan atau nilai penurunan ekonomi real negara selama 2 kuartal atau lebih dalam periode 1 tahun. Resesi ekonomi terjadi umumnya disebabkan oleh pasokan persediaan barang yang berlebihan, tapi juga diimbangi dengan peningkatan konsumsi, di mana konsumsi justru mengalami penurunan. Selain itu, resesi ekonomi juga dapat disebabkan oleh kurangnya inovasi. Yang ketiga ada palung perekonomian atau trough. Jadi palung perekonomian dapat dimaknai sebagai kondisi resesi yang lebih parah. Jadi dia udah resesi yang paling bawah, udah ke
hampir ke dasar seperti itu, dan mengarah pada depresi. Karena udah hampir ke dasar, itu udah menjelaskan untuk hampir ke depresi. Suatu negara yang perekonomiannya mengalami tahap palung artinya harus merumuskan kebijakan baik moneter maupun fiskal guna menyelamatkan perekonomian negara. Di satu sisi, tahap palung ini menempatkan perekonomian suatu negara pada titik nadir. Pertumbuhan ekonomi jelas mengalami penurunan. Bahkan, bisa jadi negara mengalami defisit yang memaksa otoritas terkait melakukan pinjaman asing. Iklim investasi suram karena investor mengalami kehilangan kepercayaannya dan menarik dana keluar. Meski ekonomi mengalami masa suram di tahap ini, namun perlahan akan menemukan cahaya terang. Tahap ini merupakan titik balik di mana resesi ekonomi mulai berakhir dan kegiatan produksi kembali menggeliat hingga output mulai mengalami peningkatan. Tahap keempat adalah pemulihan atau recovery. Jadi dia udah turun ke bawah seperti yang ini tadi. Dia udah nyampe dari dia titik puncak peak, turun ke resesi, kemudian nyampe ke palungnya, udah hampir ke dasar, hampir ke depresi, kemudian dia akan naik lagi. Dia akan mulai tumbuh lagi. Tumbuh lagi itu yang namanya recovery atau pemulihan. Jadi pada tahap pemulihan ini geliat perekonomian kembali dapat dirasakan, berangsur secara perlahan namun pasti. Tingkat permintaan masyarakat akan barang dan jasa mulai naik. Hal ini tentu saja memicu produsen untuk meningkatkan volume produksi. Seiring volume produksi yang meningkat, angka pengangguran mulai dapat diatasi. Pemulihan merepresentasikan ekspansi, yaitu kondisi ketika pertumbuhan ekonomi mulai meningkat mengikuti kontraksi dan palung dalam siklus bisnis. Kondisi ekonomi dikatakan memasuki tahap pemulihan apabila PDB real kembali pada tingkat potensi jangka panjangnya. Di tahap pemulihan ini, perekonomi bergerak dari depresi dan resesi menuju kemakmuran di mana pertumbuhan ekonomi mulai merangkak naik dan stabil. Pergerakan ekonomi ini akan terus berlanjut hingga mencapai puncak siklus kembali, yaitu pada tahap peak, tahap kemakmuran. Kemudian ada cara kita untuk menentukan pergerakannya, itu ada cara dari yang pertama pro atau counter cyclical. Ya, yang pertama ada pro cyclical. Dalam teori siklus bisnis dan keuangan, setiap kuantitas ekonomi yang berkorelasi positif dengan keadaan ekonomi secara keseluruhan dikatakan pro cyclical. Artinya kuantitas apapun yang cenderung meningkat dalam ekspansi dan cenderung menurun dalam resesi diklarifikasikan sebagai pro cyclical. Produk domestik bruto atau PDB adalah salah satu contoh indikator ekonomi pro cyclical. Banyak harga saham yang juga pro cyclical karena cenderung naik ketika ekonomi tumbuh dengan cepat. Yang kedua ada counter cyclical. Counter cyclical ini ada kebalikan dari pro cyclical itu sendiri, yaitu setiap kuantitas ekonomi yang berkorelasi negatif dengan keadaan ekonomi secara keseluruhan dikatakan counter cyclical. Artinya, kuantitas yang cenderung meningkat ketika perekonomian secara keseluruhan melambat diklarifikasikan sebagai counter cyclical. Pengangguran adalah contoh variabel counter cyclical. Demikian pula dengan kegagalan bisnis dan harga pasar saham cenderung berlawanan arah. Di bidang keuangan, aset yang cenderung berkinerja baik sementara perekonomian secara keseluruhan berkinerja buruk disebut counter cyclical dan bisa berupa bisnis atau instrumen keuangan yang nilainya berasal dari penjualan barang inferior. Materi yang kedua ada lead atau lag atau coincident co-movement. Yang pertama leading indicator. Leading indikator atau indikator utama adalah peringatan bagi para ekonom dan investor yang berharap untuk mengantisipasi tren. Imbal hasil obligasi dianggap sebagai indikator utama pasar saham yang baik karena pedagang obligasi mengantisipasi dan berspekulasi tentang tren ekonomi. Namun mereka juga merupakan indikator dan tidak selalu benar. Perumahan baru juga merupakan indikator utama. Jika perumahan mulai naik, itu berarti pembangunan optimis mulai tentang permintaan dalam waktu dekat untuk rumah yang baru dibangun. Yang kedua ada lagging indikator atau indikator tertinggal. Indikator tertinggal ini hanya bisa diketahui setelah kejadian, tapi itu tidak membuatnya tidak berguna. Mereka dapat mengklarifikasi dan mengkonfirmasi pola yang terjadi dari waktu ke waktu. Tingkat pengangguran adalah salah satu contoh lagging yang paling andal. Jika tingkat pengangguran naik setiap bulannya, naik bulan lalu dan bulan berikutnya, jika ini menunjukkan bahwa perekonomian secara keseluruhan telah bekerja dengan baik dan mungkin terus berlanjut dengan buruk. Indikator
harga konsumen atau CPI yang mengukur perubahan tingkat inflasi adalah indikator lagging lain yang diawasi dengan ketat. Ada beberapa peristiwa yang menyebabkan lebih banyak efek riak ekonomi daripada kenaikan harga, baik jumlah keseluruhan dan harga dalam industri utama sebagai biaya bahan bakar atau medis merupakan hal yang menarik. Yang ketiga ada coincident indikator. Indikator kebetulan dianalisis dan digunakan saat kemunculannya. Ini adalah angka-angka kunci yang berdampak besar pada perekonomian secara keseluruhan. Pendapatan pribadi adalah indikator kebetulan dari kesehatan ekonomi. Angka pendapatan pribadi yang lebih tinggi bertepatan dengan ekonomi yang lebih kuat. Angka pendapatan pribadi yang lebih rendah berarti ekonomi sedang berjuang. Produk domestik bruto atau PDB, suatu perekonomian juga merupakan indikator kebetulan. Nah, dari materi yang saya jelaskan, saya menarik kesimpulan bahwa siklus bisnis adalah suatu pola pergerakan yang menggambarkan kondisi ekonomi naik atau turun, mengenai aspek-aspek tentang kondisi ekspansi maupun kondisi puncak suatu pergerakan aktivitas ekonomi bisnis suatu negara yang akan memberikan pengaruh positif terhadap kinerja suatu perusahaan. Siklus bisnis disebut juga dengan siklus ekonomi atau siklus perdagangan. Terdapat 4 tahapan dalam siklus bisnis, yaitu peak atau kemakmuran, recession atau kemerosotan, dan trough palung ekonomi, dan yang terakhir recovery atau pemulihan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.